Materi kita hari ini adalah teori-teori perubahan sosial. Jadi secara ilmiah, perubahan sosial ini dapat dipelajari melalui 3 teori, yaitu teori evolusi, linear, dan siklus. Yang pertama kita akan membahas mengenai teori evolusi. Jadi dalam teori evolusi ini, perubahan sosial itu dianggap memiliki arah yang tetap dan berkembang secara lambat. Memiliki arah yang tetap artinya perubahan selalu dimulai dari sesuatu yang sederhana menuju sesuatu yang kompleks. Nah, teori evolusi ini sendiri dibedakan lagi menjadi 3 teori. Yang pertama, unilinear teori. Unilinear teori artinya teori itu berproses secara lambat dan melalui tahap-tahap tertentu. Jadi jika dikatakan melalui tahap-tahap tertentu, sudah dipastikan bagaimana alur dan prosesnya. Contoh unilinear teori adalah perkembangan peradaban manusia yang dimulai dari masa berburu, masa meramu, dan masa bercocok tanam. Jadi ketiga proses ini memiliki tahap-tahap yang lambat. Nah, yang kedua itu universal teori. Ini merupakan kebalikan dari unilinear teori. Jika sebelumnya adalah bertahap, maka ini berproses secara lambat namun tidak melalui tahap-tahap tertentu. Contohnya adalah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa menuju kota yang menyebabkan masyarakat kota itu menjadi multikultural. Kenapa? Karena sudah terdiri dari berbagai karakter. Jadi perpindahan tersebut menyebabkan adanya masyarakat yang multikultural. Yang ketiga adalah multi-line teori. Teori ini lebih menekankan kepada penelitian. Jadi, perubahan sosial itu disadari setelah dilakukan penelitian. Contoh, pola interaksi masyarakat desa sebelum dan sesudah adanya teknologi. Nah, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa masyarakat desa setelah mengenal teknologi, pola interaksinya itu berubah, yaitu mereka lebih sering melakukan interaksi secara tidak langsung, yaitu melalui dunia maya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai teori linear atau sering juga disebut dengan teori perkembangan. Nah, dalam teori ini perubahan itu dikatakan memiliki titik tujuan tertentu. Jadi, contohnya adalah masyarakat primitif yang berkembang menjadi masyarakat tradisional dan akhirnya berkembang menjadi masyarakat yang modern. Jadi titik tujuannya itu adalah masyarakat modern. Atau contoh dalam kehidupan nyata adalah sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya Indonesia itu merupakan negara yang terjajah, kemudian berkembang menjadi negara yang berjuang untuk merdeka. Kemudian titik tujuannya adalah berkembang lagi menjadi negara yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena jika tidak dipertahankan kemerdekaan, maka bukan tidak mungkin negara tersebut akan kembali dijajah. Terakhir kita akan membahas mengenai teori siklus. Nah, teori siklus ini mengatakan bahwa perubahan pada masyarakat atau perubahan sosial itu terjadi secara berulang-ulang atau seperti roda yang berputar. Nah, contoh tren fashion pada wanita. Pada tahun 80 sampai 90-an, celana yang digunakan wanita itu di bawah lebar dan di atas itu kuncup. Lalu berubah lagi menjadi yang seluruhnya kuncup. Pada saat ini, celana lebar mulai populer lagi, namun hasil modifikasi yang dikenal dengan celana kulot. Jadi intinya perubahan sosial itu dapat dipelajari secara ilmiah, yaitu melalui teori evolusi, linear, dan siklus. Selama manusia masih hidup, maka selama itu pula perubahan sosial akan terjadi. Oke, sampai di sini saja materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.